Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu? Mudah-mudahan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lupa berselawat pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang telah menerangi alam semesta ini. Mudah-mudahan kita, Mister, Miss, dan seluruh anak-anakku sekalian dan ibu bapa mendapatkan syafaat usmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama anak-anakku kita berdoa, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awalin doa untuk belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ya, yang kelas 5, kita hari ini akan membahas tentang pelajaran 2, ya, tentang Asmaul Husna. Kita sering menghafalkan Asmaul Husna ketika kita berada di sekolah dulu, sebelum pandemik ada. Ya, mari kita ulang lagi hafalan Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan pembaca Asmaul Husna ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, mari sama-sama kita baca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar. Ya, nanti dilanjutkan nak ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan Asmaul Husna yang kita bacakan di awal kita belajar selalu mendapatkan penerangan hati kita ya. Ya. Jadi di pelajaran 2 ini ya ada beberapa kalimat Asmaul Husna, ya, antara lain Al-Wahhab, ya, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, Al-Mughni. Nah, jadi kita bahas satu-satu apa yang kita ketahui tentang ya Al-Wahhab ini, ya. Jadi Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sesuatu kepada makhluknya. Baik diminta atau tidak diminta, pasti Allah beri. Ya, kepada hambanya, apalagi kita yang benar-benar mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Allah mengajarkan manusia untuk selalu berdoa dan hanya meminta kepadanya. Kita sering membacakan suratul Fatihah di dalam sholat, yang artinya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Setiap saat kita minta pertolongan kepada Allah. Dan kita minta lagi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Jadi jika ingin menjadi anak yang pandai, ya, maka rajin dan bersungguh-sungguhlah untuk belajar. Begitu juga siapa yang ingin usahanya berhasil, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan sebagaimana yang kita kehendaki. Asalkan kita bersungguh-sungguh untuk belajar dan bekerja. Menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dikabulkan, ya. Pasti akan berhasil, ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian jangan pesimis dengan keadaan yang ada pada saat ini, yaitu keadaan pandemi corona ini, tetapi kita selalu semangat untuk belajar. Tidak ada kata lemah, selalu berjuang bagaimana untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena kalau hari ini sama seperti hari yang kemarin, berarti kita tidak berhasil. Tetapi hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itulah orang-orang yang berhasil, ya. Anak-anakku sekalian, jika kita terus berdoa dan belajar, maka insya Allah akan memberikan jalan kemudahan, ya. Kalau misalnya ada kesulitan, ya, kesulitan dalam belajar, nah, yang kita alami sekarang ini, masalah dalam pergaulan dengan teman-teman dan sebagainya, hendaknya kita menghadapinya dengan tenang dan sabar, ya. Berusaha agar kita bebas dari semua kesulitan itu. Karena siapa orang yang mau bersungguh-sungguh, maka Allah permudah jalan kesulitannya itu dengan kemudahan, ya. Anak-anakku sekalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah selalu untuk dimudahkan, ya, supaya Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Ali Imran ayat 8 Allah menjelaskan, Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena siapa orang yang memuliakan ayat suci Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, man ta'allamal Quran wa 'allamah, ya. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita lagi belajar ini adalah orang terbaik, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang akan menempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon kepada Allah juga agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk, mana yang sifat buruk itu seperti iri dengki, ya, hasud, ya. Kemudian sifat yang buruk mana lagi, sombong, ya, dan berperilaku hal-hal yang buruk yang lainnya. Itu kita
memohon kepada Allah agar hal yang buruk itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mister sadar benar bahwa tidak ada manusia yang bersih dari segala dosa. Pasti manusia itu punya dosa. Tetapi sebaik-baik manusia, anakku sekalian, kalau kita mau membersihkannya. Mana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkannya? Kan kita diberikan oleh Allah barometer. Mana barometernya? Sholat sehari semalam 5 waktu. Sholat zuhur 4 rakaatnya, sholat asar, ya kan? Sholat maghrib 3 rakaatnya, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya. Ya, jangan kita lupa sholat 5 waktu sehari semalam. Karena dengan sholat sehari semalam 5 waktu, maka diibaratkan kita di depan rumah kita itu ada satu sungai yang sangat jernih airnya, kemudian kita mandi sehari semalam 5 waktu, 5 kali, maka kotoran-kotoran yang menempel pada diri kita akan hilang karena kita sudah dibersihkan dengan sholat yang sehari 5 waktu. Begitu anakku. Ya, kita insya Allah kalau kita bisa menghilangkan hal-hal yang buruk, maka doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa bersabar dalam berdoa, ya. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan setiap permohonan doa yang kita panjatkan. Karena doa itu menurut prasangka kita, nak. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan melakukan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, pasti doa kita tidak akan dikabul, maka doa tidak akan pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentang Asmaul Husna, tentang Al-Wahhab ini mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Kita masukkan sekarang sifat Allah yaitu Ar-Razzaq. Jadi Ar-Razzaq ini artinya yang maha memberi rezeki. Ya, jadi Ar-Razzaq ini adalah maha memberi rezeki. Allah pemberi rezeki kepada setiap makhluk. Jadi setiap pagi, siang dan sore kita sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Mister belum tahu tadi pagi makan apa. Tapi begitu Mister sudah makan, berarti tahu, oh tadi pagi Mister makan bubur kacang hijau, makan nasi uduk. Berarti itu rezeki yang diberikan oleh Allah tadi pagi. Begitu pula kalian. Belum tentu kalian pagi tadi makan nasi. Bisa saja makan roti atau minum susu. Itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, ya. Jadi setiap makhluk itu, ya, diberikan rezeki oleh Allah banyak atau sedikit. Ya, ada yang banyak diberikan rezeki oleh Allah dan ada yang sedikit, ya. Sebagaimana firman Allah, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah, Dia adalah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, jadi sumber rezeki itu ada pada Allah. Makanya kenapa Mister dan Miss menyuruh kalian untuk salat duha? Karena untuk membuka pintu rezeki. Kan untuk membuka pintu rezeki dengan salat duha. Untuk membuka pintu surga itu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pasti kalian kepingin masuk surga juga kan nantinya. Kita doakan kepada ayah dan bunda kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kita kasih kuncinya kepada orang tua kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya.
Jadi dilaksanakan sholat duha, yaitu adalah pintu untuk membuka rezeki, ya. Sebagai seorang muslim, ya, kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, tidak boleh kita minta kepada dukun. Tahu dukun yang biasa berteman dengan syaitan, laknatillah, ya, kecuali dukun beranak. Mana dukun beranak? Yang biasa kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan, dukun itu yang membantu persalinan ibu-ibu, itu boleh. Tapi kalau dukun yang meminta sesuatu kepada dukun yang selain itu, tidak boleh, ya. Itu karena itu menduakan Allah, dan Allah sangat marah. Kalau Allah sudah marah, berarti tempatnya adalah di dalam neraka, ya, anakku. Jadi kita hanya memohon rezeki hanya kepada Allah. Setelah mendapatkan rezeki, ya, jangan lupa kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan perintah Allah banyak, seperti melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kita peroleh. Kita kemudahan rezeki, maka salurkan rezeki kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi keadaan pandemik begini, orang mencari rezeki dari pagi sampai malam. Dia berpikir bagaimana bisa memberi memenuhi hajat anaknya, ya. Apakah itu susu, anaknya butuh susu, atau anaknya butuh makanan-makanan yang bergizi. Pasti sebagai orang tua berpikir selalu bagaimana bisa mencari rezeki untuk memenuhi hajat anaknya. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang diberi kemudahan rezeki oleh Allah menyisihkan rezeki tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, jadi Allah juga Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun, ya, makhluk yang bernyawa di muka bumi ini melainkan semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijamin, pasti ada rezeki. Kalau kita mau bergerak, ya, pasti Allah memberikan rezeki. Tetapi rezeki yang diberikan Allah ada yang jumlahnya banyak, ada yang sedikit. Kalau sedikit, kita yang banyak membagikan kepada yang sedikit supaya dia agak sedikit banyak, ya. Ya. Jika kita memerhatikan di sekitar kita, kan, misalnya ada tetangga kita yang tidak bisa makan pagi tadi, maka kita akan memberikan sedikit rezeki biar bisa makan di pagi hari, ya. Semua makhluk Allah itu semua diberi rezeki oleh Allah, sampai makhluk yang paling kecil, apa itu, seperti semut atau bakteri, itu semuanya sudah diberi rezeki oleh Allah, karena Allah itu maha kaya, ya. Tidak ada yang kaya seperti Allah, yang maha kaya seperti Allah, ya. Misal ada orang kaya tetapi kekayaannya tidak diperoleh dengan yang halal, maka dia itu menyalahi daripada aturan daripada Allah. Kita tidak boleh mengikuti hal tersebut, karena kalau kita ikutin, kita bersama dengan setan di neraka. Na'udzubillah. Jangan, ya. Ya. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal. Jadi orang tua kita ingatin, jangan kita ini, ya, kita sebagai mengingatin aja, ayahku, kita sebagaimana firman Allah, maka kita mencari rezeki yang halalan, thayyibah, mubarakah. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita akan selalu
membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah paham ini ya tentang Ar-Razzaq. Kemudian sifat Allah yang selanjutnya Al-Fatah ya. Al-Fatah ya. Al-Fatah itu yang maha pembuka. Ya, jadi Al-Fatah itu yang maha membuka ya. Jadi kita tahu bahwa Allah mempunyai nama-nama yang terbaik yang dikata dengan Asmaul Husna ya. Jadi siapa orang yang meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan doa kita ya. Jadi Al-Fatah ini mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Di saat kita dalam kesulitan menimpa dan Allah juga membuka segala hal yang tertutup menyangkut perolehan yang diharapkan oleh setiap hambanya. Nah, jadi kalau kita minta selalu kepada Allah, bukan justrunya Allah marah, tetapi Allah senang. Coba kalau Mister minta kepada manusia, kepada kepala sekolah, kepada orang kaya yang ada di sekitar Mister. Setiap hari Mister minta, maka dia marah. Minta melulu. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, anakku, maka Allah senang. Berarti dia selalu ingat kepadaku. Wah, aku beri ke dia. Maka kita jangan lupa minta kepada Allah. Banyak merengek kepada Allah ya. Banyak meminta kepada Allah. Jadi kita meminta kepada Allah bagaimana dibuka pintu kebaikan. Karena kebaikan itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Karena dengan rajin belajar, Allah senang menjadikan diri kita menjadi pinter. Karena dengan dekat dengan Allah, pintu rahmat Allah akan selalu terbuka untuk kita ya, dan akan dijauhkan dari segala kesulitan yang ada pada kita ya. Anak-anakku sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala memberi selalu rahmat kepada semua orang, baik dia beriman atau tidak beriman, tetap diberi ya, diberi rahmat oleh Allah, diberi rezeki. Tapi kalau kasih sayang itu tidak diberi kepada orang-orang yang tidak beriman, cuman rezeki aja. Tapi kalau yang ini bukan rezeki kepala sekolah kita ya, tapi rezeki artinya harta atau yang lain-lain, kesehatan. Tetapi kalau kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Raditu billahi rabba yang kita hafal, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah yang kita hafal setiap saat. Itu kasih sayang Allah ya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kebahagiaan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mau nggak kalian bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Mister juga mau. Di dunia Mister mau ke tanah suci, ada duitnya. Mister mau buat rumah yang megah, ada duitnya. Ya, pas semua. Mister mau buat pondok pesantren anak yatim, ada duitnya, pas semua. Mau kalian? Pastilah mau. Ya. Kemudian di akhirat dibertempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, yaitu bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aduh, lumayan nih enaknya ya. Kemudian anakku sekalian, kita akan menjelaskan lagi tentang sifat Allah Asy-Syakur. Ya. Jadi Asy-Syakur ini adalah yang maha menerima syukur. Ya. Jadi kita selalu harus berterima kasih kepada Allah. Dari pagi kita bangun tidur, dari malam kita tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah
yang telah menghidupkan aku setelah mati. Kalau tidur kalian bergerak-gerak tidak? Kayak orang mati kan? Kayak vampir, diem aja. Ya. Tapi begitu kita bangun, kita sudah bergerak. Jadi tadi seperti orang mati, ya begitu. Jadi bersyukur kita, berterima kasih kita kepada Allah karena Allah telah menghidupkan kita kembali. Coba kalau napasnya ditahan oleh Allah semalam, besoknya nggak bisa bergerak, ya. Besok langsung dibawa ke dalam liang lahat, ya. Kita bersyukur diberi oleh Allah panjang umur, mudah-mudahan selalu dalam iman dan Islam oleh Allah diberikan, ya. Kemudian, ya, sebagai bukti bahwa Allah itu bersifat asyakur adalah Allah selalu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalian hari ini apa yang kalian sudah berbuat baik? Jangan jauh-jauh dengan orang tua kalian, sudah berbuat baik tidak? Pagi-pagi menolong orang tua, ya, menyapu di rumah, ya, menyiram tanaman, ya, menjaga adik kalian. Sudah kalian lakukan demikian? Kalau sudah dilakukan, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Dan tempatnya adalah kalau kalian selalu melakukan kebaikan, orang tua ridho, maka Allah pun ridho kepada kalian, yaitu dengan memasukkan kalian ke dalam surga bersama orang tua kita. Masya Allah, ya. Kemudian, ya, seorang muslim itu juga selalu mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, mudah-mudahan, ya, kalau ada teman kita yang berbuat baik, kita selalu mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ya, kita mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan orang lain berbuat baik kepada kita justru mulut kita saling mengomelin dia, nggak boleh, ya. Atau menyakiti perasaannya, tidak boleh, ya. Kita balas dengan kebaikan. Rasul ketika disakiti oleh orang-orang Quraisy, beliau tidak berbuat kejelekan juga, tetapi berbuat kebaikan. Beliau disakiti, tetapi beliau justru membalas dengan pembalasan yang baik, seperti kaum Taib yang dulu melempar Rasul sehingga gigi Rasul itu copot. Udah ompong Rasul waktu itu, giginya copot, berdarah, ya. Tapi Rasul tidak mau membalas dan mendoakan semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah. Begitu akhlaknya Rasulullah. Kita harus mengikuti akhlaknya Rasul. Bisa kepingin juga mengikuti toladannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan marah, kita disakiti sama orang, kita balas dengan kebaikan, ya. Kita contoh sebagaimana firman Allah mana dalam surah Ibrahim ayat 7. Coba buka anakku, kita baca bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kita kufur, tidak mau sholat, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru-guru kita, nasihat para ustadz, ya, nasihat para ulama, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Lihat enggak, kita dikasih musibah saja sedikit seperti tsunami, tanah longsor, banjir, apalagi gunung meletus dan lain sebagainya, langsung kita ketakutan. Masih apa kita bisa berlindung? Hanya kepada
Allah. Maka jangan lupa kita menjadi hamba yang bersyukur nak. Ya. Kemudian sudah jelas ya, Mister jelaskan tadi tentang sifat Allah yaitu asy-syakur. Sekarang yang terakhir Al-Mughni. Ya, Al-Mughni ini artinya yang maha pemberi kekayaan. Ya. Jadi Allah itu maha kaya, gak butuh kepada manusia. Kita hanya butuh kepada Allah. Jadi apapun kekayaan yang diberikan kepada makhluk itu sumbernya dari Allah. Sampai kekayaan paling tinggi apa? Surga. Surga yang luasnya sebesar langit dan bumi, anakku, itu diberikan khusus untuk orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Orang yang beriman, yang menjadi orang muslim, orang mukmin. Tapi kalau dia tidak tunduk kepada Allah, tidak akan diberikan kekayaan di akhirat. Cuman adanya di dunia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala semua memberikan rezekinya kepada makhluknya, kekayaan. Dia mau beriman atau tidak beriman diberi oleh Allah rezeki yang banyak, ya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Ya, suara Mister agak jelek ya, tapi maklum ya. Jadi maaf kalau suara Mister agak jelek sedikit. Ya, jadi firman Allah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, dan Allah benar-benar maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi maha kaya Allah, nggak butuh uang. Allah nggak pernah minta uang kepada manusia, kepada makhluknya tidak pernah. Jadi justru Allah memberikan rezekinya kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau selalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Tapi kekayaan itu kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, maka akan menjadi malapetaka bagi kita. Artinya, kekayaan kita buat untuk bermaksiat kepada Allah. Diberi kekayaan, kita selalu minum minuman keras, itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Atau menghisap narkoba, sabu-sabu, ya kan? Merokok itu tidak diperbolehkan oleh Allah, itu kan nikmat Allah. Jadi kalau kita salah gunakan berarti kita mendustakan nikmat Allah. Allah marah. Ya. Jadi kalau sudah diberi nikmat, maka gunakan nikmat kekayaan itu kepada jalan Allah. Seperti misalnya kita beli pakaian yang bagus, ya, untuk sholat, ya. Kita beli makanan yang enak, yang bergizi untuk kita bisa sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian kalau ada kemudahan rezeki, kita berikan kepada orang lain supaya orang lain juga bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Begitu nak. Nah, jadi kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nikmat akan Allah tambah. Ya, tapi kalau kita kufur, arti mengingkari nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah sangatlah pedih. Ayo sama-sama kita ingatkan sekarang. Yang pertama Al-Wahhab, maha pemberi. Yang kedua Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Al-Fatah, maha pembuka pintu rahmat. Asy-Syakur, maha menerima syukur. Dan Al-Mughni, maha pemberi kekayaan. Maka ayo anak-anakku, pelajari dengan benar sifat-sifat yang Allah atau Asmaul Husna ini. Siapa yang mengamalkan Asmaul Husna ini dengan baik atau menghafalnya,
maka Allah akan mengabulkan doanya. Dari yang kecil atau sampai yang besar Allah kabulkan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui PA WA ya. Nanti ke Mister ya, Mister insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kalau ada kata-kata Mister yang menyinggung hati kalian, Mister mohon maaf karena Mister adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.